Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Puset Gaming. Dan kali ini kita bermain lagi One Piece The Strongest. Untuk kali ini gua mau meladeni tantangan ya, tantangan. Bang, coba pakai air spirit semua. Oke, jadi kali ini gua mau pakai air spirit semua. Tapi sebelumnya gua mau tengok di Top of Laurel dulu. Ini hadiahnya ada apakah? Jadi hadiahnya ada si Yuda lagi. Nggak tahu ini kenapa kok akhir-akhir ini Yuda terus ya. Kemarin udah Yuda, sekarang Yuda lagi. Kalau gue sih nggak begitu suka sih ya, kayak sama si Yuda itu. Kalau gue sih mending si siapa ya, si Charizard sama si siapa, Kraken ya. Itu kan ada kombonya ya, si Charizard, Kraken, terus nanti dibantu dengan supportnya dari Insurking. Kalau gue sih seperti itu. Oke lah, suka-suka aja sih ya, yang penting main gitu aja. Dan ini masih RRQ yang masih berada di boardnya, dan itu aja sih. Oke, dan gua lanjutin ke sini ya. Jadi ini mau uji coba lagi ya, bukan uji coba sih, menerima tantangan. Dan di sini ini udah terpasang yang namanya Garp, terus juga CP9, terus ada Sanji, Nami, Fujitora, dan Hancock. Jadi ini 4 kontrol, 2 ATK ya. Jadi di sini apa namanya ya, kalau nggak speednya menang ya nggak guna juga ini tim ya. Karena tim kontrol itu gimana ya, ya perlu skill tinggi sih, atau buat apa ya, buat counter sih ya. Oke, jadi kemarin sih ada yang bilang sih, Bang, wah line up lo isinya cuma kontrol semua, menang di speed doang. Oke lah, jadi begini ya teman-teman semuanya. Jadi inilah yang dinamakan enaknya menang speed ya. Jadi kita menang speed asalkan karakter kita itu tepat ya, pasti nanti menang, itu aja sih ya. Entah itu mau lawan siapa, kayak mau yang lawan yang keras, yang lembek-lembek, atau yang gimana ya, asalkan nggak lawan si bulat. Kalau lawan si bulat sih agak solid juga ya. Oke lah, jadi itu aja sih. Dan di sini gua mau ganti sebenarnya sebelumnya gua mau tengok si ini ya, di CP9. Jadi gua tadi baru sadar sih, kalau CP9 itu ternyata ya memang bagus juga sih ya. Lumayan apa ya, lumayan bagus ya. Dilihat dari skillnya, mana ya, ini ya. Jadi di sini bisa confuse ya. Jadi bisa confuse, lumayan men, bisa confuse. Dan untuk ini reducing their recovery effect 90%. Lumayan sih ya, 90% itu tinggi. Dan juga ada 60% kemungkinan confuse ya, 60%. Jadi ini setiap setiap skill attack kemungkinan besar terkena confuse. Oke, dan untuk si ultimate skillnya jadi seperti ini ya. Kemarin udah pernah gua bahas tentang si ini ya. Di sini yang lebih gue tekankan sih kepada skill attacknya, ada confuse-nya lumayan. Dan untuk si ininya ada burn-nya juga sih ya. Untuk ultimate-nya burn dan juga heal ya. Jadi ini kalau tipe-tipe C16 itu sangat cocok sih buat tandemnya si Hancock ya. Hancock bisa heal, ini bisa heal, wah pasti keren ini ya. Ini jadi tim healer ya, kombonya sih mantap nih kalau menurut gua ya. Asalkan harus dibuild dengan tepat. Kalau nggak tepat ya nggak guna juga. Oke lah, di sini gua mau ganti Fujitora gua. Ini Fujitora gua terlalu gigi sih untuk powernya sih ya. Gua ganti dulu. Kalau si Nami, Bang, kenapa nggak Nami aja? Nah, Nami kan buat apa ya namanya ya? Ya jangan si Nami lah. Nami ntar kalau diganti wah kurang bagus juga sih ya. Jadi kalau Nami sama Fujitora itu mending yang Fujitora yang diganti sih. Kalau Nami kan silentnya masih diperlukan. Kalau Fujitora ini wah, ini kalau punya ini udah terlalu terlalu kebangetan sih powernya. Gua ganti yang air juga, siapa ya, yang air Aokiji, jangan-jangan. Oke lah, ini aja sih King. Nanti kalau ini skill semuanya sih ya, nggak ada counternya ntar. Oke lah, jadi gue ganti yang ini aja. Nah, sekarang
sudah air semua ya. Jadi 3 ATK dan 3 skill ya. Oke lah, kita coba bersama-sama di arena. Ntar kalau sama ini kalah berarti ya Fujitro gue masukkan lagi. Oke lah, jadi itu ini main yang sama siapa ya? CR-nya gede-gede semua. Ini CR tim kita ini apa, nyepeti moto istilahnya, nyepeti apa ya, nyepeti moto, nyepeti mata atau apa sih ya. Kembalian yang lainnya 20 juta, 21 juta, 16 juta, 19 juta, 17 juta. Nah, ini 12 juta 800 di sini sendirian. Apa-apaan ini? Oke lah, pasti apa namanya? Pasti pegel sekali, pegel. Pasti apa ya istilahnya itu? Gitu, gimana gitu ya ngomongnya ya. Sebenarnya sih bisa sih geser Kaido. Nah, ini sih ya. Cuma nggak usah aja sih, hadiahnya sama aja untuk di arenanya posisi yang 89. Kalau 10 sih udah beda sih ya. Ini Kaido 9. Sebenarnya sih bisa. Ini kan 42.500 ya. Sedangkan di sini 42.700, tapi nggak usah aja lah, biarin. Ntar kalau dia macam-macam sama kita ya, sama gua ini sama tim kita ini barulah dibales. Oke, dan langsung mana ya ini, kalau nggak salah ini. Oke lah, yang pertama lawan ini dulu ya, tim bertahan ini ya, tim bertahan. Oke, dicoba aja dulu apakah bisa memenangkan, karena gimana ya, gue juga belum coba sih. Jadi menangnya sih enaknya speed agak lumayan tinggi sih ya, gini bisa coba-coba suka-suka. Nggak perlu yang namanya gonta-ganti. Kalau lawan ini menang ya udah biarkan aja. Oke, dan sudah mulai, dan boom, apakah terkena? Oh, nggak terkena ya. Jadi ini harusnya bisa burn, wah nggak ada damage sama sekali men. Wah, keterlaluan ini ya, emang belum di build. Oh, ini ada yang burn ya, ada yang burn satu berapa tadi ya. Nggak masalah selama masih ada Tsunami ya. Wah, ini salah ini tadi ya, lupa harusnya si kingnya tadi di depan. Wah, di belakang, ntar si Kinan mati duluan dong ya. Oke, nggak masalah. Boom, adakah yang kena silent? Adakah yang kena silent? Nggak kelihatan ya. Oke lah, ini udah keluar. Jadi kalau bisa sih Insurking itu seeking yang wajib kalau menurut gua ya, karena untuk bintang 3-nya dia bisa stun sampai 2. Bisa stun sampai 2 untuk bintang 3-nya. Jadi bagi kalian jangan meremehkan yang namanya Insurking ya. Kalau menurut gua sih build lah si Insurking, paling nggak sampai bintang 3. Oke, dan melemah semuanya. Untung ini tips-nya terkena silent, kalau enggak wah. Oke, dan si Karisat maju. Nah, tips nggak mati-mati. Oke, nggak masalah selagi masih ada Tsunami. Wah, ini 2 ini apa ya, ini bisa revive ya. Jadi kalau nanti misalkan mati itu nanti bisa hidup lagi sih. Ini sebenarnya sih ada siapa tuh? Ada ini, terus ada si Yamete, ada Fujitora, ada siapa lagi ya? Ada Hancock. Wah, ini bisa hidup semuanya ntar ya. Oke, masih utuh sampai ronde ketiga dan nggak mati-mati ini ya. Oke, si Katakuri masih hidup sampai ronde 3. Wah, ini bisa heal si CP9 nya. Dan oke, jadi telur. Wah, lama amat sih ya, sampai ngantuk gua nungguin ini ya, nggak mati-mati. Oke, jadi keunggulannya tim defense ya kayak gini ya. Apalagi kalau Bula sama Katakuri ada ini, nggak mati-mati. Apalagi ini lebih bagus kalau si bulletnya ini sampai potensial tier 4 ya. Wah, mantep nih, bisa terbalik situasi.
Sayangnya ini belum sampai potensial tier 4 nih kayaknya, jadi masih agak apa ya, belum bagus. Oke, jadi itu untuk percobaan air spiritnya. Wah, tetap bisa menang walaupun nggak menyertakan yang namanya si Fujitora. Oke lah, jadi seperti itu untuk reviewnya. Thanks for watching, I'll be back, ciao.